ila qismain muqarrabina atau abrar. Artinya hamba-hamba yang khusus mengamalkan wirid-wirid lah, membagi mereka apabila ingin wirdul ilahiyah lah. Itu. Nomor 1, falaula warida makana wirdun. Artinya jikalau tidak ada warid ilahiyah, maka tidak ada orang yang mengamalkan wirid. Jadi setiap orang nambah amalan lah, memang sudah iradah Tuhan menjadi seseorang jadinya beramalan lah. Di pandangan kita supaya jangan terjinding. Maka apapun salah-salahnya amalan jadi diterima, asalkan jangan alim syukur lah. Kita beramal itu datangnya dari Tuhan, jangan merasa seorang beramal. Ini istilahnya dimaksud falaula warida makana wirdun. Artinya jikalau tidak ada waridnya yang datang dari Allah, maka tidak ada orang yang mengamalkan ini. Jadi setiap orang langgar masjid itu semian. Ini bagi orang yang berilmu, bagi yang ada ilmunya kada tahu kisah sebagai aja. Tapi itu ada aja kebaikannya dari Tuhan. Jajahul ihsan ila ihsan jar Tuhan lah. Jajahul ihsan nah jajahul ihsan illa ihsan. Itu artinya balasan orang nambar berbuat baik melainkan kebaikan juga. Yang kan aku bisa berdebat kan lawan jamaah itikaf kan. Anak tua kan ini mempojokakan orang berapa senter yang dipojokkan dikatakan yang bidah ya kada ada zaman Nabi pojok itu bagian ini. Jadi coba lihat ayat panaya mal bisqala dzarratin khairai. Sekecillah semut dari kebaikan Allah perlihatkan kebaikan. Artinya Tuhan menghargai orang berbuat kebaikan walaupun sekecil. Harap pada Tuhan kami juga. Habis apa di pesantren itu orang belajar mengaji lah, belajar Quran, baca hukum. Masa dipadakan bidah belawan. Memang di zaman Nabi tidak ada pesantren. Ini kata kalau kan di dalam tempat ada sapi sekolah. Lain bahari kan langgar gubuk gini. Banyak aja orang langgar. Ini langgar gubuk ada di daerah orang lagi. Kenapa? Karena pendidikan sudah maju, sudah ya Allah. Jadi harus ini ketinggalan zaman potongan kayak ini nah. Nanti memperbaiki kada mau 200 juta ya kan. Gimana mau duit? Jadi apa adanya aja gitu. Tahu aja ya Allah. Sudah mana tadinya. Jadi setiap kita beramal pandang itu datang dari Tuhan. Wa min natijatil wirdi tadharu anwaru mahabbah. Dari buah berwirid natijah amalnya, buah dari yang kita amalkanlah tumbuh kecintaan. Fa inna mahabbatallah ija tamakkanat minal qalbi jaharat asar wa ala jawari kadawa min zikri wa isya'arati lindisali amrihi ta'ala. Sesungguhnya kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita ingin mengetahui lah kecintaan kita kepada Tuhan kayak apa lah, apabila sudah tetap di hati
ini terdengar Allah di hati. Ini tanda kecintaan lawan Tuhan pasti terdengar di hatinya. Ada mendengar apa diulah-ulah ajar kebahagiaan nang berzikir di hati supaya ya, mengulah-ulah itu artinya usaha ikhtiar. Bahasa kita Banjar mengulah-ulah, diulah-ulah jangan dibiarkan berlawasan berjalan begitu. Karena kalau lawasannya mesti terdengar. Kita disuruh berusaha ikhtiar. Nah, mesti tampak memancar nur zikrullah itu ke seluruh anggota seperti selalu zikir dan segera menunaikan perintah. Karena mudah aja fayastahidu fi khidmati wa talazzaju munajatihi, maka orang itu rajin dan sungguh-sungguh berkhidmat dan musyahadah kepada Allah serta bernikmat-nikmat dengan munajat kepadanya. Ini karena timbul seorang rasa pameran, rasa sejuk kata nikmat lawan Tuhan. Ini ilmu lah sambil dipraktikkan di rumah. Jangan memikirkan kenikmatan dunia melulu, janganlah. Karena katuhai kamu kalau sudah terdinding hati dalam pikiran agar celaka kita. Nah, ini jarak guru-guru bahaya lah. Hanya dekat 3 al-mahsusun tangkasimu ila qismain muqarrabin abrar. Artinya hamba-hamba yang khusus, ini orang-orang khusus yang artinya jarak guru-guru Bali mengamalkan wirid yang manapun yang diamalkan, membagi mereka apabila ingin wiridul hidayah. Kalau ingin wirid itu memang sesuai dengan yang dikehendaki Allah, mendapat limpahan kasih sayang Allah kepada 2 bagian. Berarti bagian pertama disitulah al-muqarrabin. Muqarrabin di bagian pertama muqarrabin. Nah, ini diambil di dalam Surah Hikam lah. Jadi ini sudah kepotiknya sudah kumpulkan di sini biar ada bisikan. Ini sudah masak sudah terjemahkan mendaik. Dulu siapa? Bersamani di sini dengan tamatan bermangpih itu kalau membaca dahul itu ya mucium-cium di hadapan itu baca. Kalau itu nama taman benda dicium-cium sini lah. Aku ini kadang nggak menulis kadang dasar bak posisinya nang menulis itu kadang. Jadi al-muqarrabin ini kalau dasarnya iman Tuhan, as-sabiqun ini dalilnya sabiqun. Nah, ulaikal muqarrabun. Ada anak kedua abrar lah. Kedua abrar. Ini sama di jannati naim dulu berarti. Jadi kita bicarakan yang pertama dulu. Muqarrabin atau muqarrabun sama aja lah. Jadi biar Tuhan wasabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun, siapa yang dikatakan mereka yang dekat dirinya pertama lawan Tuhan sekaligus lawan Nabi. Ini ada 2 arti lah. Al-muqarrabun ada 6 artikan lawan Tuhan aja. Di sini Nabi sebut dengan menjalankan sunnahnya dan berselawat kepada Nabi. Ada 6 artikan muqarrabun, orang lawan Tuhan lawan Nabi. Jadi berarti ada 2 cara di sini. Cara ma'rifat dan cara hakikat. Nah itu kalau dibicarakan cara ma'rifat ini lawan Tuhan langsung. Nah ada cara hakikat ini lawan Tuhan lawan Nabi. Nah jadi yang dimaksud orang-orang yang dekat Allah berfirman wasabiqun, mereka nang dahulu, yang dahulu dalam Islam Nabi
menerima wahyu. Nah, kemudian orang nandu dalam Islam dari kalangan wanita jadi ibadah bibinya dulu lah, yaitu Nabi Siti Hadijah yang kemarin sama-sama kita haula. Kenapa? Karena Siti Hadijah memang sudah ditentukan oleh Nabi kita, dijodohkan lawan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nengaran lawan Nabi ada kalau dikasahkan lagi lah. Nah di situ kita lihat di Siti Hadijah ini pertama-tama yakinatin sodikah, keyakinan yang benar lah, karena nengaran akhlak Nabi lah. Ya sampai jarak almarhum sahabat-sahabat bingung melihat kepribadian Nabi ini, kada ada celahnya sama sekali. Kalau kita kan ada celahnya nih, bisa melihat muka berdua ada juga, ada melihat balas ada juga. Tapi lah itulah manusia, karena kada salah ada bilang kalau Nabi dasar kada ada celahnya. Nah, jadi Siti Hadijah melihat mereka itu kepercayaannya nih luar biasa lah, sampai menerima wahyu Nabi kita lah. Dari situlah Siti Hadijah membantu kuat tenaga, pikiran dan harta lah, sampai menerima wahyu. Nah, begitu diajak Nabi kita langsung refleks aja tuh, refleks lah bersahadat. Kenapa? Karena sebelumnya sudah tahu, melihat sudah refleks karena refleksnya kan disangka-sangka begitu diajak langsung aja itu refleks karena. Aku ini mangga-mangga kalau pemangkas suara juga. Banyak lagi istirahat apa-apa. Jadi yang kedua dari kalangan laki-laki nanya Abu Bakar pun sebelum Islamnya melihat juga dari kepribadian Nabi ini ya Allah. Nah, jadi begitu menerima wahyu diajak Abu Bakar langsung Abu Bakar beriman. Di mana kelebihan Siti Hadijah dan di mana letak kelebihan Sayyidina Abu Bakar. Kelebihan Siti Hadijah, memang Siti Hadijah ini ada mempunyai firasat untuk selamat jadi jodoh kalau Nabi kita nih. Itu firasat Siti Hadijah. Saya kira yang membawanya selamat jadi jodoh kalau Nabi kita itu nomor pertama dari yang ada pada Siti Hadijah lah. Abu Bakar bang, gimana kelebihannya? Sayyidina Abu Bakar coba dilihat di dalam ngajian kita terawih, Abu Bakar Siddiq. Nah, kan ada kalimat Siddiqnya tuh. Nah, apa namanya Siddiq? Ya keimanannya, pertama keyakinannya. Nah itulah Nabi kita nih, karena melihat kepribadian Nabi kita, karena sama sekali nanti agar merugikan non diri Abu Bakar, malah menguntungkan. Ini kita bahas kesemnya Allah. Nah jadi kita mulai dari wasabiqun asabiqun, mereka dahulu yang dulu dan Islam ambil 3 aja dulu. Nabi sendiri, Sayyidina Khadijah Al-Kubra yang kedua, yang ketiga adalah Abu Bakar. Ini nang ngaran jamak ini paling kali 3, untuk yang lain jakanya wasabiqun ini 2 aja lah. Itu kaidah tuh. Nah, lawan Nabi ini sudah masalah akidah ini. Masalah akidah sudah. Nah kalau lawan Siti Hadijah, lawan Abu Bakar, kita mengenang jasa perjuangan beliau aja, yang kita kenang itu dengan misalnya Mahaulillah. Tapi ini kita rata-rata mau Siti Hadijah bulan Juli kita tahun ini Mahauli si Abu Bakar meletus pulang pada kayak sampai kemana-mana kita. Itu kan bisa kan. Tapi kan ada dalam membahas juga, film bahas. Nah, kita bersuara juga, saya viral. Jadi memang biasa aja, yaitu dengan bertawasul, baca bacaan yang dihadiahkan secara khusus kepada Siti Hadijah atau kepada Sayyidina Umar atau kepada para sahabat-sahabat yang lain. Nah ini cara kita lawan yang lain daripada Nabi kan masalah Nabi sudahlah
Jadi orang dulu dan mereka yang mengikut orang dahulu, kalau mengikut lawan Siti Hadijah sama macam tinggi itu nah kita ikut. Itu artinya himmatun aliyah artinya. Himmatun aliyah. Nah, himah ini keinginannya yang tinggi dari Siti Hadijah untuk menyelamatkan umat. Karena merasa sebagai wanita kadang mungkin ya dijodohkan oleh Nabi kita. Tinggal Siti Hadijah membantu perjuangan Nabi aja lagi kan, supaya awal menyelamatkan umat. Himahnya tinggi benar. Ada himah-himah itu aja, himah-himah aja berani ada sumbangsinya, adanya himahnya itu himun tuh. Nah jadi wasabiqun orang dulu dan mereka mengikut orang dahulu. Kalau kepintang kepada Siti Hadijah atau Abu Hafsah ini nanti kita tiru lah kan gitu nih. Lawan Nabi ini sudah masalah hibah, ini masalah wasilah udah. Nah lawan Nabi masalahnya masalah wasilah. Kita tahu bahwa wasilah ini kan terbagi kepada dua, wasilatul am dan wasilatul khos. Kalau wasilatul am Siti Hadijah kan wasilatul am, laki-laki kan bisa juga bergabung ke sana. Nah, ada pada wasilatul khusus laki contohnya kayak Abu Bakar kan. Ini bintang masalah tadi ulaikal muqarrabun. Jadi jatuhan itulah mereka yang dekat. Di ujung-ujungnya karena Nabi jannatin na'im. Orang ini berada di dalam surga yang penuh nikmat. Minang dimaksud tadi muqarrabin. Karena kami kurang juga kan anda hukum nambah-nambah karena oleh didikan kan bertambah-tambah kalau disalahkan orang. Nah kalau menjelaskan kayaknya kalau bisa menambah-nambah nambah sesuai dengan Al-Quran juga kata sembarangan juga gitu. Nah habis sudahlah. Nah abrar. Nah ini kan dua orang-orang khusus membagi tentang wirdul khusus wirdul ilahiyah kan kepada berbagian. Pertama muqarrabin, yang kedua abrar. Jadi jatuhan innal abrar fi jannatin na'im. Sesungguhnya abrar ini orang yang berbuat baik, abrar namanya itu. Fi jannatin na'im, mereka itu pun di surga yang penuh nikmat. Jadi kalau orang yang muqarrabin ini orang mendapat derajat dan maqam muqarrabin. Kesimpulannya muqarrabin samalah ini orang yang berwasilah untuk jelas. Nah kayak apalah. Nah bil wasilatain. Nah orang yang dengan berwasilah lah. Karena itu dikatakan innal wasilata ala makani fil jannah. Sesungguhnya orang yang berwasilah, apakah wasilatul am atau wasilatul khas, yang pertama dekat ala makani, mendapat kedudukan yang tinggi fil jannah, di dalam surga. Sampai pengarang kita Lisanul Kamil Syekh Ibrahim Al-Jaid itu mudah-mudahan aja beliau menjadi orang yang muqarrabin. Jadi beliau di dalam kitab itu, di akhir-akhir kitab itu berdoa lah. Dan orang berwasilah mendapat kedudukan yang tinggi dalam surga lah. Kemudian lah, nah abrar ini abrar. Abrar ini orang yang berbuat baik, sama juga di surga ini dengan rahman rahim Tuhan. Ini dengan rahman rahim Tuhan, dengan kasih sayang Tuhan, karena rajin berbuat baiklah. Cuma ini nih kada sampai ke tingkat yang paling tinggi dari surga itu aja lah. Karena orang yang berwasilah ini sudah jelas ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilata wa syarafa
Darajatul aliyah rafi'ah kan sudah jelas di dalam hadis itu kan, yang mendapat kemuliaan, fadilah, darajat dan maqam terpujilah. Nah, sudah makanya kita baca pertama al-muqarrabun atau al-muqarrabin, mereka yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingin menunaikan hak kehambaan. Mereka ingin menunaikan hak hambaan mereka dengan keikhlasan mereka beramal ibadah. Jadinya beribadah hendak menunaikan kehambaan non Tuhannya, keikhlasannya beribadah. Mereka ingin melaksanakan kehendak Tuhan. Kan disuruh Tuhan beribadah Allah. Wa anik buduni haja syirat, kan Al-Quran kayak gitu. Wa anik buduni. Haja siratul mustaqim. Hendaklah kamu ujar Tuhan beribadah kepadaku atau beramal ibadah. Ini jalan yang lurus. Jadi kita beribadah menurut kehendak Tuhan. Nah, supaya Tuhan melimpahkan anugerahnya dalam kita lah. Dan mereka merasa kudrat Tuhan terhadap anak. Jadi waktu kita beribadah rasakan kudrat Tuhan, kekuasaan Tuhan terhadap diri kita. Mereka pandang hanya dengan iradah dan kudratnya juga kita beribadah. Ini jangan dimainkan kan. Jangan sampai dimainkan kayak ini, supaya jangan akui itu. Supaya tabari bujur-bujur, belapas bujur-bujur lah. Mereka mengharapkan redonya saja. Dinamakan mereka dengan al-arif, al-arifun, orang arif, wal muhibbun, dan orang yang mencintai lah. Artinya mereka kenal dengan iradah dan kudratnya. Jadi dengan kehendaknya dan kudratnya juga. Dan mereka itulah yang dikatakan orang yang mencintainya kepadanya. Jadi Allah malam sekut jangan sampai tertinggal kehendaknya dan kudratnya terhadap diri kita. Ini waktu kita beribadah lah. Kedua, al-abrar, tadi al-muqarrabin. Al-abrar humul ladina qamu bi ibadati rabbihim tama'an min jannati wa haraban min iqabihi wa narihi. Artinya mereka yang abrar, yang baik, ialah mereka yang mengerjakan amal ibadah dengan mengharap surga dan takut dengan azab. Takut pula mereka dalam api neraka. Mereka seperti ini panjang perjalanan mereka untuk mendapatkan mandat ilahiyah. Kada salah mengharap surga, takut dengan neraka, cuma untuk mendapatkan mandat ilahi ini lambat benar lah. Bisa waktu pas hendak sakarat. Jadi kalau orang yang semata-mata tadi melihat dari kehendak mandat dapat mandat Tuhan. Dia mendapat mandat Tuhan, otomatis kita ibadatnya rasanya atau ada telah sedang kehendak Tuhan dan kudrat Tuhan. Ini yang cepat mendapat mandat dan ya ada tadi ini lagi pandangannya. Nah, memang semata-mata baikan ini bisa copot di tengah jalan, copot. Ada gangguan, dengan jalan gangguan bisa ada terjadi lah. Nah, kalau ada tahan kita bisa terhenti di tengah jalan lah. Namun ibadah mereka jangan disia-siakan juga, tetap kita kadang nyanyiakan ibadah lah. Karena datangnya dari iradah dan kudratnya juga sama ya datangnya. Cuma ada menyandarkan aja itu aja lah. Nah, namun di sini ada dinding karena ada menyandarkan jalan Tuhan Nabilah. Karena mereka menginginkan surganya dan takut dengan nerakanya. Nah, tidak memandang redonya terhadap dirinya. Walau lal waridu ilahiyah alladzi awradahu Allah Ta'ala alaih wastaqama ala amali. Jika tidak datang kehendak Allah kepada itu hamba, mana
mana mungkin itu hamba dapat mengistiqamahkan amalnya. Jadi intinya setiap kita beramal, pandangnya itu dengan kalau hendak simpun dengan topik hidayahnya. Nah, ini topik nah apa arti topik? Yang sebujurnya terpaling kan hidayah dan topik. Ya, topik hidayah cuma sudah terbiasa orang kita topik hidayah. Sebenarnya hidayah itu hidayah al-hidayah itu kayak ini al-hidayah itu. Nah ini hidayah ini arti hidayah. Iradatul haq al-abdi, kehendak Tuhan sebenarnya terhadap hamba. Ini kehendak Tuhan terhadap hamba. Jadi turun letakkan dari batin kehendak Tuhan terhadap hamba. Kita misalnya hendak berbuat baik, ini kehendak Tuhan sebenarnya terhadap diri kita. Ngaruhnya hidayah tuh. Nah sekarang arti topik. Ya, topik lah kudratul haq ala abdi, kekuasaan Tuhan terhadap itu hambanya kan terpisah antara dua ini. Hidayatul haq dan kudratul haq. Jadi jangan berkehendak aja kita anak berbuat baik, harus anak berbuat tapi kada tergali, kada menggali lah. Ini kebanyakan namanya berhasil ya anak bersedekah aja lah. Berhasil ada ingat ada ingat terlena dengan keberhasilan, tak ada ingat lawan kehendak anak bersedekah. Dan ini ngarannya menentang kehendak Tuhan sebenarnya. Kan berniat baik itu kehendak Tuhan terhadap hamba, tapi kadang melaksanakan. Ini ngarannya orang menentang dengan kehendak Tuhan dari jannah. Jadi nyawa ini kan orang banyak nyawa, kalau nyawa di hari bila berkehendak jangan lambat-lambat laksanakan supaya jangan dianggap kita menentang kehendak Tuhan sebenarnya. Insya Allah apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Tuhan. Itu istilah bahasa orang bahari lah. Itu arti topik hidayah. Nah, jadi nang nyaman benar waktu kita pada ini adalah topik dan hidayah. Arti topik sudah tahu kita, kekuasaan Tuhan terhadap kita hambanya. Arti hidayah kehendak Tuhan terhadap itu hal. Topik hidayah ngarnya. Namun benar bahasa inilah. Nah habis itu lah sambungannya lah, walam yahruj an inayati wa riayati, dan tidak keluar itu hamba dari pertolongan Allah dan pemeliharaan Allah. Jadi kita jangan keluar dari pertolongan Allah dalam beramal lah dan pemeliharaan Allah. Maka pandanglah dengan iman dan keyakinan bahwa yang diamalkan terlihat ma'unah, pertolongan yang diamalkan, atau tidak terlihat itu datang dari kehendak. Kenapa itu? Bahwa yang diamalkan terlihat ma'unah, yang diamalkan, pertolongan yang diamalkan dari Tuhan, atau tidak terlihat. Kenapa lah? Ilah atau yang diamal atau tidak terlihat dari dirinya lah, itu datang dari kehendak Allah Ta'ala. Apa bingungnya ya. Wa may ya'mal dan itu inayah dari Allah. Allah berjanji akan membalasnya. Firman Allah, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Artinya barang siapa beramal baik sekecil semut, dia akan melihatnya. Ada yang dilihatkan di dunia dan ada juga yang dilihatkan di alam akhirat. Dan barang siapa berbuat kejahatan sekecil semut, juga akan dilihatnya dosanya. Apabila tidak engkau gunakan akal dan apabila tidak engkau gunakan akal untuk memandang yang memperbuat dan yang menghendaki, itu tanda lemah kepercayaan dan keyakinan kepada Allah. Itu tanda orang lemah imannya. Nah,
Ketahuitannya kurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Diperlukan bagi mereka itu ilmu tauhid, ilmu masakan Tuhan, dan ilmu ma'rifat. Ilmu ma'rifat kita pandang kehendak dan kudratnya lah. Jikalau dibiarkan setayuh-tayuhnya aja dari janang kadang menggunakan tauhid dan ma'rifat, maka membawa kepada kerugian, bisa membawa kepada kerugian. Hadis Nabi utub ilma walabusin, tuntutlah ilmu yang menyempurnakan tauhid dan ilmu ma'rifat sekalipun ke negeri Cina. Amun ada dari kampung kita disuruh kita madam ke negeri Cina, jauh lah. Mun ada Jakarta sudah jauh. Hal ini sebagai gambaran. Maksudnya seandainya tidak ada ilmu itu di negeri kita, maka cari ke negeri lain. Karena pentingnya ilmu. Tujuannya agar kepercayaan dan keyakinan tidak terdinding dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah wa hum musyrikun. Artinya tidak sempurna kebanyakan iman mereka dengan Allah, banyak iman kepercayaan dan keyakinan yang terdinding dengan Allah. Itu kebanyakan. Ini yang diwakilkan mana sih guru aja dalam diwakil. Sudah melihat. Ini aku pernah kisah kenyataan. Almarhum Guru Haji Aning bisa kawan, ngarannya Guru Haji Musa. Saya di Pangambangan. Jadi misi jemaah di rumah belajaran. Karena Guru Janang berduit, jadi hendak menyumbang mek kayak ini kan dulu mek kan ada kayak ini kita ada tadi mek ya. Nah, lawan misi-misinya disuruh sini aku antar nih lawan Rajajena atau ada di rumah saya kawan Sidin lagi di Matupura di rumah majelis antar ini bila kamu sana jadi aku anak empat ke baju-bajunya akhirnya kami ambil ini kembang-kembangan bawa ke baju-baju malam maghrib bisa itu mulai Guru Haji Aman ini marah dua kawan nih. Baik aja Pak, belajaran dukun-dukun itu bagus saja. Jadi Guru Nyanyi membicarakan masalah kayak dipar dan hakikat gemetan gitu nah. Sekali Nyanyi tak gunakan syariat nolo ya lah. Kan berubah, bicara saja ini mengikuti orang yang bertakon nyolok. Udah pagi hari bulikannya. Datang kami kenapa nyomborong kayak itu. Kami ini namanya Sidin, kehendak Sidin kalau Sidin arahkan masalah mari petakikat umpati dulu ya kalau ditinggal minta dulu. Ini nampin anak kacau kawan Sidin dulu. Sidin mah kena kawan waktu sekolah nah, itu pernah kejadian kan. Jadi khususnya di sini bicara itu kan hakikat dan manfaat karena manfaatnya supaya keyakinan keimanan jangan terdinding itu aja karena kemudian bila sudah keimanan keyakinan terdinding ujar Tuhan ini wa ma yu'minu aktsaruhum tidak sempurna kebanyakan iman mereka dengan Allah wa hum musyrikun mereka dalam kesyirikan karena terdinding balasan keimanan keyakinan. Tuh lihat bukan minuk kama ini iman orang yang bodoh jangan seperti iman orang yang bodoh taklid terus kerugian yang kita peroleh karena Allah jadi Guru jangan digunakanlah keimanan keyakinan non pandangan dona supaya jangan terdinding lawan kehendak dan kudrat paling kada itu apalagi nang kita masalah nang tadi dulu ada kan kisahnya jangan memandang diri ada, jangan pandangnya makhluk yang lain ada betul saja lagi kan. Maka ada bukti nah betapa bahwa itulah seperti mereka yang tidak percaya dengan Allah sama ya kalau ada percaya dengan Tuhan. Ketinggalan Tuhan ini siapa? Seakan-akan seperti mereka yang tidak punya Tuhan. Makanya ada bisi Tuhan. Makanya punya daya sendiri jago jangan. Mereka itu kata Allah orang-orang musyrik. Kalau dikatakan orang-orang musyrik, hal ini melanda umat akhir zaman. Ini melanda umat akhir zaman. Bahayanya sini. Nang paling ditakuti Nabi terhadap umat syirik aja.
Yang paling ditakuti Nabi terhadap umat syirik aja. Keimanan, keyakinan, pandangan selalu tadi itu aja kita takut Nabi. Mereka abaikan ilmu agama, sibuk dengan urusan dunia yang selalu mendinding pandangan dan keyakinan. Bukankah itu kerugian atau tidak? Nah, ulah kita kayak ini ketika dicium orang kita punya ulah aja. Memukul kita ternyata kita memukul sengaja aku juga pintar juga si Muhammad nanti kita menurut itu aja ya Allah. Kadang harus memang itulah hanya al-mutahid billah lah. Jadi orang yang bertauhid kepada Allah ya orang keimanannya dan keyakinannya serta perasaannya yang ada hanya Allah. Ini penting juga malam-malam 10 menit ya. Nah ada hanya Allah. Ini keyakinan perasaan penting ya 10 menit kan 10 menit terus nomor aja seharian ini 24 jam kali kan berapa menit. Penting ya kayak itu tuh. Karena satu saat waktu menghadapi sekaratul guncangan yang luar biasa nih kalau pada itu membantu bahaya kan. Mereka menyandarkan segala perkaranya hanya kepada Allah. Mereka meyakini semua yang terjadi dan yang akan terjadi atau yang sudah terjadi memang ada suratannya di sisi Allah. Ada sudah suratannya. Terjadi karena idah, terjadi karena idah, terjadi karena iradahnya dan kudratnya juga. Mudabbir umur caranya mudabbir ini ada di alam. Ya nur nih. Semalam disuruh baca berapa kali semalam? Waduh, 11 kali. Kebanyakan kalau ya nur bacanya lah. Nah, ya mudabbirat umur. Ya mudabbirat umur. Nah, sambungnya balik ani ruhalah Sayyidina Muhammadin tahiyata wasalama. Jadi artinya kayak ini. Nah, ini 11 kali paling kadang ya nur. Ini maksudnya wahai nur dari segala nur. Diri bagi Tuhan, diri Tuhan yang suci lah. Ya mudabbir wahai orang yang mengatur segala perkara. Balik ani sampaikanlah kepada kami ruha Sayyidina ruh penghulu Nabi Muhammad. Nah adanya ruhnya kalau jasmani sudah sama tahu kita ziarah ke Madinah kan. Ruhnya Nabi ini ada pada segala ruh. Allahumma sholli ala ruhi Sayyidina Muhammad fil. Nabi ada pada segala ruh. Ini selawatnya nah ini yang di Allahumma sholli ala ruhi Sayyidina Muhammad fil arwah. Nabi ada pada segala ruh. Kita punya ruh. Kalau kita baca selawatnya sampai kepada segala jasad. Nah karena sampai kita ke kubur. Nah penanjung kan nakir nih bahwa ruhnya ada hubungan Nabi, jasmani ada hubungan lawan. Nah, aman nih sudah. Dari haru-hara alam barzah artinya alam kubur itu alam barzah artinya aman sudah. Nah jadi di sini katakan sampaikanlah kepadaku ruh lah penghulu Nabi Muhammad tahiyatan sebagai kehormatan wasalama dan sebagai keselamatan kita adalah darinya Anda wa makanallahu li'ajibahum. Allah tidak akan mengajak mereka yang beriman selama engkau Muhammad pada mereka. Ya, ini 11 kali jangan makan aja lah dibaca juga kakak ini. Nah, jangan Allah maghfir nikmati Muhammadin yang sumpul itu lain lagi ceritanya tuh dari seseman lah ini. Nah, bisa punya lagi lah. Mana lagi? Satu lah. Tauhid itu tujuannya untuk menyempurnakan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menyempurnakan musyahadah. Jadi tauhid itu untuk menyempurnakan ma'rifat dan musyahadah. Tauhid dan ma'rifat tujuannya untuk menumbuhkan hakul yakin. Artinya benar-benar yakin menyatakan adanya Allah. Dua, tauhid yang jajam. Tauhid yang jajam.
kada berubah jajam tuh. Walaupun digergaji karena satu saat di akhir zaman Dajjal kena menggaji seseorang disuruh merubah keyakinannya belah dua ini bagi nang jajamnya kada berubah nak ada jajamnya kan bisa berubah tauhid yang jajam al isbatu biwujudillah menetapkan adanya Allah Subhanahu wa taala dengan yakin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda man arada ayya'lama manjilatahu inda fa ya'lam manjilatallah biqalbi. Ini ujar Nabi kita. Artinya barang siapa ingin mengetahui kedudukannya di sisi Allah. Kalau kita ingin tahu kedudukan kita di sisi Allah, maka hendaknya dia tahu bagaimana Allah di hatinya. Adakah di hatinya? Atau di kepercayaan, di keyakinan, di perasaan adalah ingatan. Maksudnya bagaimana ingatannya dengan di atas. Maksudnya bagaimana ingatannya dia dengan Allah. Apakah sudah terasa kemanisan mengingat? Apakah sudah terpandang yang ada hanya Allah, atau sudah terasa kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala? Bahwa amrun la yudriku illa bijaw. Masalah jajam dan hakul yakin adalah perkara yang tidak dapat diperdapati melainkan hanya dengan hanya dalam perasaan rasakannya. Wadzalika anna ahlallah yudrikuna wujudallah bil asya ay qiyamuhu biha wajuruhu biha. Artinya bahwasanya orang ahli billah mereka menemukan adanya Allah Subhanahu wa taala pada segala sesuatu. Jadi melihat adanya Allah, merasakan adanya Allah pada sesuatu. Artinya Allah yang menjadikan itu sesuatu. Rahasia di balik sesuatu. Jadi Tuhan rahasia di balik sesuatu. Itu adalah nampak Allah di balik sesuatu. Qala Abu Hurairah. Nah sampai di sini kan kita sambung lagi mudah-mudahan manfaatnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa alam tanam hadan wa yaquluna lana sina akibatana fid dunya wa ajirna min fid dunya wa ajril akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam.